Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan terkait teknik akuntansi keuangan sektor publik yang beranggotakan saya sendiri, Ayu Pratiwi Jayanti. Lalu ada itu Sekep dan saya Yuliana Irawati Agas. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Yang pertama itu adalah ada teori akuntansi sektor publik. Teori akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan akuntansi keuangan, terutama pelaporan keuangan kepada pihak eksternalnya. Untuk menghasilkan laporan keuangan sektor publik yang relevan, dapat diandalkan terdapat beberapa kendala yang dihadapi akuntansi sektor publik. Hambatan tersebut ialah yang pertama, objektivitas merupakan kendala utama dalam menghasilkan laporan keuangan yang relevan. Yang kedua ada konsistensi, merupakan penggunaan metode akuntansi yang sama untuk menghasilkan laporan keuangan selama beberapa periode berturut-turut. Yang berikutnya ada daya banding. Laporan keuangan hendaknya dapat diperbandingkan antara periode waktu dan dengan instansi yang sejenis. Dan yang keempat ada tepat waktu. Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Yang berikutnya, yang kelima ada ekonomis dan penyajian laporan. Penyajian laporan keuangan yang membutuhkan biaya. Semakin banyak informasi yang dibutuhkan, maka semakin banyak biaya yang dibutuhkan. Dan yang terakhir ada materialitas. Sesuatu informasi yang dapat dianggap material apabila memengaruhi sebuah keputusan. Ya, selanjutnya ada perlunya sistem akuntansi sektor publik. Ruang lingkup akuntansi keuangan pemerintah meliputi semua kegiatan yang mencakup pengumpulan data, penganalisisan, pengklasifikasian, pencatatan, dan pelaporan atas transaksi keuangan pemerintah sebagai suatu entitas serta penafsiran hal-hal lainnya. Terdapat 4 aturan dasar sistem akuntansi keuangan. Yang pertama ada identifikasi. Identifikasi kegiatan operasi yang relevan itu dicatat dalam sistem akuntansi keuangan. Lalu yang kedua ada pengklasifikasian, yaitu penentuan waktu pengakuan untuk setiap jenis operasi atau suatu operasi akan dicatat pada tahap proses transaksi. Lalu yang ketiga adanya sistem pengendalian untuk manajemen reliabilitas, yaitu sistem pengendalian ini memiliki 2 komponen. Yang pertama ada komponen formal di mana dicatat ketika jumlah sisi kredit tidak sama dengan sisi debit. Lalu yang kedua ada komponen substansial, merupakan mekanisme konflik kepentingan, yaitu kesalahan akuntansi muncul ketika mempengaruhi secara negatif pihak ketiga. Dan yang terakhir ada menghitung pengaruh masing-masing operasi, yaitu terdapat beberapa kesamaan akuntansi keuangan baik sektor publik maupun sektor swasta. Selanjutnya ada standar akuntansi sektor publik. Standar akuntansi diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan. Namun ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menetapkan standar akuntansi sektor publik, yaitu hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan dan penetapan standar adalah sedapat mungkin menghindari terjadinya standar overload. Standar yang overload terjadi ketika standarnya terlalu banyak, terlalu rumit, tidak tegas, dan standarnya bersifat umum. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu ada beberapa teknik akuntansi keuangan
yang dapat diadopsi oleh sektor publik. Yang pertama yaitu akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran menyajikan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah aktual secara berpasangan atau double entry. Tujuan utama dari teknik ini yaitu untuk menekankan peran anggaran dalam siklus perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Yang kedua yaitu ada akuntansi komitmen. Akuntansi komitmen adalah sistem akuntansi yang mengakui transaksi dan mencatatnya pada saat order dikeluarkan. Tujuan utama dari akuntansi komitmen yaitu adalah untuk pengendalian anggaran. Nah, agar manajer dapat mengendalikan anggaran, ia perlu mengetahui seberapa besar anggaran yang telah dilaksanakan atau digunakan jika dihitung berdasarkan order yang telah dikeluarkan. Yang selanjutnya yaitu ada akuntansi dana. Pada organisasi sektor publik, masalah utama yang dihadapi adalah pencarian sumber dana dan alokasi dana. Terdapat dua jenis dana yang digunakan pada organisasi sektor publik. Yang pertama yaitu dana yang dapat dibelanjakan, yaitu dana yang digunakan untuk mencatat nilai aktiva, utang, perubahan aktiva bersih, dan saldo dana yang dapat dibelanjakan untuk kegiatan yang tidak bertujuan mencari laba. Yang kedua yaitu dana yang tidak dapat dibelanjakan, yaitu digunakan untuk mencatat pendapatan, biaya, aktiva, utang, dan modal untuk kegiatan yang sifatnya mencari laba. Next. Yang selanjutnya yaitu ada basis dan sistem pencatatan akuntansi keuangan sektor publik. Yang pertama yaitu basis akrual. Basis akrual dapat diyakini untuk menghasilkan laporan keuangan yang lebih komprehensif dan relevan dalam pengambilan keputusan. Akuntansi berbasis akrual ini membedakan antara penerimaan kas dan hak untuk mendapatkan kas, serta pengeluaran kas dan kewajiban untuk membayarkan kas. Yang kedua yaitu ada basis kas. Dalam basis kas, penghasilan dicatat pada kas diterima dan pengeluaran akan dicatat pada saat kas dikeluarkan. Manfaat utama dari penerapan basis kas ini adalah mencerminkan pengeluaran yang akrual, real, dan objektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah basis kas menuju akrual basis. Jadi basis kas dan basis akrual dalam akuntansi itu memiliki karakteristik yang berbeda. Dengan perbedaan karakteristik tersebut, tentunya peralihan basis akuntansi dari kas menjadi akrual membutuhkan beberapa penyesuaian. Antara lain itu dapat pada standar akuntansi, sistem akuntansi, teknologi informasi pendukung, serta mindset dan pengetahuan para pengelola keuangan dan penyusunan laporan keuangan. Pada masa transisi ini, banyak entitas sektor publik yang menerapkan basis modifikasi yang sering disebut dengan cash tower accrual. Yang keempat ada single entry dan double entry. Pencatatan transaksi keuangan dalam praktik akuntansi dengan menggunakan dua sistem, yaitu single entry dan double entry. Sistem pencatatan transaksi keuangan single entry merupakan sistem catatan tunggal, yang artinya setiap transaksi keuangan hanya dicatat atau di jurnal sekali. Single entry pada awalnya digunakan sebagai dasar pembukuan dengan alasan utama demi kemudahan dan kepraktisan. Seiring dengan semakin tingginya tuntutan diciptakan good governance, yang berarti tuntutan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan organisasi sektor publik, perubahan dari sistem single entry menjadi double entry dipandang sebagai solusi yang mendesak untuk diterapkan. Hal tersebut dikarenakan penggunaan single entry tidak dapat memberikan informasi dan komprehensif
yang komprehensif dan mencerminkan kinerja yang sesungguhnya. Selanjutnya yuk. Yang berikutnya itu penjelasan dari video. Untuk link videonya ada di deskripsi. Berdasarkan teori entitas kehadiran akuntansi pada sektor publik, yaitu sebagai pengendalian transaksi keuangan dan juga mendukung pencapaian tujuan organisasi sektor publik. Jadi pada kasus di mana dana desa yang dialokasikan dalam APBN seiring dengan meningkatnya dana desa, maka diharapkan agar penyalurannya itu efektif dan memiliki dampak yang signifikan pada desa, terutama dalam percepatan pengembangan ekonomi produktif, menggerakkan industri di perdesaan, serta mengurangi angka kemiskinan di desa. Anggaran dana desa tersebut dimanfaatkan untuk menggerakkan sektor-sektor produktif dimulai dari pengelolaan pasca panen, industri mikro yang ada di desa, budidaya perikanan, serta desa wisata, dan juga industrialisasi pedesaan, karena ini merupakan penciptaan lapangan pekerjaan secara besar-besaran. Jadi pemanfaatan dana desa dimulai di awal tahun dengan mengutamakan program-program yang padat karya, serta memberikan kesempatan bekerja bagi mereka yang miskin dan menganggur di desa dengan model cash for work. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.